Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil azizir razzaq, alladzi ja'ala siyama sabilan litasqiyatin nufus wa tahlibil akhlaq, walladzi hayya li ibadihi durufan lil khuruji min sunufil addiq wal irhaq, walladzi ayyada bit tauhid wat tawakkul al-quluba wal adwaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-wafiyyu li huquqi ibadihi yaumat talaq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-muhafidhu 'alal amanati wal mitsaq. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Idul Fitri Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi yang indah ini kita dengan rasa gembira dan bahagia memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan inayahnya juga kita mampu melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita bisa menjadikan kita manusia takwa dengan yang sebenar-benarnya. Juga mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun 1448 yang akan datang, supaya kita bisa menambah bekal takwa kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Id yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ditakdirkan hidup di bumi Pehnongko, buminya para leluhur yang menjadi tepo tulodo atau suri tauladan, buminya para satrio tomo atau para mujahidin mukhlisin yang pamrihnya cuma apura pangaksama dari Gusti Kang Maha Kuwasa, buminya para ulama yang arif bijaksana yang bahwasanya jauh menembus alam kelanggengan atau alam lokopoko. Semoga kita bisa mengikuti jejak mereka dan bisa mewujudkan kekudangan mereka, yaitu mikul dhuwur mendem jero, hambek utama adil para marta, bir budi bawa laksana. Amin ya musibah ini. Hadirin, dengan kearifannya kakek nenek kita telah mewariskan masjid dan sekolahan. Sungguh ini warisan yang amat mulia, monumental dan strategis. Sebab masjid dan sekolah ini adalah sarana yang paling efektif untuk mendidik generasi penerus agar menjadi manusia yang berwawasan, berintegritas, dan berdaya guna, serta untuk menyelamatkan generasi penerus kita atau anak cucu kita dari godaan pesona dunia yang menggiurkan, dan untuk menyelamatkan mereka dari seretan arus banjir bandang informasi dan kecanggihan teknologi. Caranya adalah dengan memantapkan akidah tauhid anak cucu kita, agar tauhid mereka kuat, tauhid mereka kokoh, tegar, tangguh, dan tak tergoyahkan. Kalau akidah tauhid mereka sudah berurat berakar dan mendarah mendaging, maka kita tidak lagi khawatir terhadap kehidupan mereka.
Insya Allah dengan tauhid yang kuat mereka tidak akan tergiur oleh godaan pesona dunia dan tidak akan hanyut oleh derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi. Sebab akidah tauhid yang kuat pasti akan membuahkan amal yang soleh atau akhlak yang mulia. Amal yang soleh atau akhlak yang mulia pasti akan membuahkan kehidupan yang harmonis, bermartabat, berkualitas, elegan, indah, dan hayatan thayyibah, radiyatan mardiyah. Bukankah hayatan thayyibah ini yang diidamkan oleh setiap orang? Bukankah hayatan thayyibah ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, agaknya pemberian warisan masjid dan sekolah ini merupakan isyarat bagi anak cucu bahwa yang terpenting dalam mempersiapkan kehidupan generasi mendatang dan untuk membentuk karakter mereka adalah pendidikan, utamanya pendidikan tauhid. Sebab tauhidlah yang menjadi epicentrum arah gerak kehidupan manusia muslim. Tauhidlah yang menjadi sumber pemikiran dan gagasan manusia muslim. Tauhidlah yang menjadi sumber sopan santun dan akhlak mulia. Hanya saja hadirin, mendidikkan tauhid tidak semudah membalikkan telapak tangan. Para pendidik tauhid itu sendiri harus lebih dulu memiliki tauhid yang kuat, tauhid yang kokoh, dan tauhid yang tangguh, serta bisa menyontohkan sikap-sikap tauhidiyah dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa itu, usaha pendidik tauhid hanya bagaikan mendirikan benang basah, atau bagaikan pungguk merindukan bulan, atau bagaikan cebol gayuh lintang, alias tidak mencapai yang diharapkan. Oleh sebab itu, menjadi pendidik tidak sembarangan, apalagi pendidik tauhid. Pendidik tauhid harus tahan banting, pendidik tauhid harus bermental baja, pendidik tauhid harus tegar setegar batu karang di tengah samudera. Nabi Muhammad saja yang terkenal jujur dan soleh ketika menanamkan tauhid di dalam jiwa masyarakat Arab dibenci, dicaci maki, dihujat, dilempari batu, diembargo, bahkan dikepung rumahnya untuk dihabisi nyawanya sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah. Begitulah beratnya menjadi pendidik tauhid. Oleh sebab itu hadirin, jangan memandang sebelah mata kepada para pendidik tauhid atau kepada para guru secara umum. Ketahuilah bahwa mendidik dan mengajar itu hakikatnya adalah jihad melawan musuh bebuyutan yang bernama kebodohan. Bukankah wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah adalah kata Iqra? Bukankah Iqra itu berarti perang melawan kebodohan dan jihad melawan keterbelakangan? Hadirin, kita semua tahu bahwa jihad itu merupakan kebaikan yang sangat tinggi nilainya. Bahkan jihad itu adalah puncak kebaikan dalam segala urusan. Begitulah nasihat Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ala ukhbiruka biraqsil amri wa amudi wa dirbati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala raqsul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa dirbatu sanamihi al-jihad. Hadis Imam Ahmad. Maukah engkau saya beritahu tentang pokok pangkalnya satu urusan, tentang tiang penopangnya satu urusan, dan tentang puncak tertingginya satu urusan? Ya Rasulullah. Pokok pangkal urusan adalah Islam. Tiang penyangganya adalah sholat, dan puncak tertingginya urusan adalah jihad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini menegaskan bahwa jihad itu berada pada level paling atas dalam segala urusan. Mengapa demikian? Karena pada level ini hanya ada dua pilihan, yaitu kemenangan yang gilang gemilang alias berhasil, atau mati berkalang tanah alias binasa. Hadirin, apakah sebenarnya jihad itu? Para ahli usul fikih mendefinisikan dengan kata badlul juhdi lil amri. Artinya berjuang mati-matian, berusaha sekuat tenaga, atau berupaya secara total dan maksimal untuk menyukseskan suatu urusan. Orang-orang yang berjihad seperti itu disebut al-mujahid atau al-mujahidun. Allah SWT menjelaskan bahwa para mujahidin itu pantas untuk menjadi orang-orang yang beruntung atau al-muflihun, orang-orang yang tidak akan merugi selama-lamanya, orang-orang yang tidak akan menyesal di kemudian hari. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah atau jalan menuju kepadanya, dan berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Surat Al-Maidah ayat 35. Dalam ayat tersebut ada kata wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah. Artinya sarana menuju keridhaan Allah SWT atau jalan menuju kedekatan Allah SWT.
Tidak bisa diingkari bahwa mendidik atau mengajar atau mengelola suatu pendidikan adalah jalan yang terbaik untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sarana yang terbaik untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, atau jalan terbaik dalam jihad fisabilillah. Kalau begitu adanya, rasanya tepat kalau kita sematkan label al-mujahidun pada para orang-orang yang berdedikasi dan berkontribusi dalam kegiatan pendidikan di sekolah kita ini. Maka saya berani berkata dengan lantang pada mereka semua, antum mujahidun, antum kullukum mujahidun. Kalian semua adalah para pejuang jalan Allah. Atas dasar itu kita bisa mengatakan bahwa kepala sekolah adalah mujahid, wakil kepala sekolah adalah mujahid, para guru adalah mujahidun, para pengurus adalah mujahidun, tukang-tukang sapu adalah mujahidun, para donatur adalah mujahidun. Semua anggota masyarakat yang berkontribusi adalah al-mujahidun. Maaf hadirin, jangan sampai kita terjebak pada pandangan underestimate terhadap para mujahidin, seperti hanya pandangan orang-orang yang terpapar Islamofobia. Jangan sampai kita termakan oleh pandangan miring terhadap al-mujahidin atau jihad, seperti pandangan orang-orang munafik yang alergi terhadap apa yang namanya jihad. Allah SWT yang maha tahu dan maha bijaksana menegaskan bahwa para mujahidin itu derajatnya paling tinggi di sisi Allah SWT. A'zamu darajatan indallah. Seperti dalam ayat alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, derajat mereka lebih tinggi di sisi Allah SWT. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Surat At-Taubah ayat 20. Lebih dari itu hadirin, para mujahidin yang perang melawan kebodohan termasuk para ulama pewaris Nabi dan Rasul, para ulama pencerah umat, para ulama pencerah bangsa, para ulama pencerah kemanusiaan. Rasulullah bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Ahmad. Tidak berlebihan ketika Ahmad Syauqi, penyair Mesir modern, membuat bait yang berbunyi, qum lil muallimi wa fi tajila kadal muallimu an yakuna rasula. Berdirilah untuk menghormati guru dan sempurnakanlah penghormatan kepadanya. Hampir saja guru itu mencapai tingkatan rasul. Jangan sampai kita kalah dengan ikan dalam menghargai guru atau ulama. Sebab ikan di dalam air itu memohonkan ampun untuk para ulama, termasuk para pendidik dan para pengajar. Subhanallah. Rasul bersabda, innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitan fil ma'. Sungguh orang alim itu atau guru termasuk pendidik dimintakan ampun oleh semua yang di langit dan di bumi, termasuk ikan yang di dalam air. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadirin, jangan kaget kalau dikatakan bahwa mengajar itu lebih tinggi nilainya dibanding ibadah sholat. Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, lan taghduwa fa tu'allima ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Wal antaqduwa fa tu'allima baban minal ilmi umila aw lam yu'mal bihi khairun min an tusalliya alfa rak'ah. Wahai Abu Dzar, sungguh engkau berangkat lalu mengajarkan satu ayat dari Al-Qur'an lebih baik daripada salat 100 rakaat. Dan engkau berangkat lalu mengajarkan satu bab dari ilmu, baik diamalkan maupun tidak diamalkan, lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin, mengapa mengajar lebih tinggi nilainya dibanding salat? Padahal soal itu merupakan komunikasi vertikal langsung dengan Allah SWT. Sebab mengajar adalah pengabdian kepada sesama. Mengajar adalah pengorbanan terhadap sesama. Sementara salat hanyalah untuk kepentingan pribadi diri sendiri. Dari hadis di atas tampak betapa mulianya ulama atau pendidik, betapa tingginya nilai ulama atau pendidik atau guru. Apakah masih ada nada-nada keraguan dalam diri kita dari kemuliaan para pendidik dan para guru? Oleh sebab itu, jangan minder menjadi guru. Jangan merasa kecil hati menjadi guru. Jangan karena miskin menjadi guru, lantas merasa hina. Bukankah orang mulia tidak harus kaya? Bukankah orang mulia tidak harus berpangkat tinggi? Bahkan Abu Tamam, seorang sastrawan Arab zaman Daulah Abbasiyah, menegaskan bahwa orang mulia itu wajarnya miskin, bukan kaya. Mengapa? Karena orang mulia itu tinggi. Sedangkan harta dan tahta itu hanya bagaikan air. Bukankah air tidak bisa mengalir ke tempat yang tinggi? Jadi kalau orang mulia itu miskin, wajarlah. Baik saya beliau berbunyi, la tungkiri atal karimi minal ghina fasailu harbun lil makanil ali.
Jangan kau ingkari kalau orang mulia itu tidak kaya, sebab air itu tidak bisa mengalir ke tempat yang tinggi. Hadirin, alhamdulillah, sekolahan kita Al-Islam Penoko ini mempunyai pendidik dan guru-guru yang berkualitas, berakhlak mulia, berdedikasi tinggi, dan insya Allah bertauhid kuat. Mereka adalah para mujahidin yang pamrihnya tidak ada lain kecuali mencari ridho Allah SWT. Mereka adalah para pejuang dan pahlawan tanpa tanda jasa yang siap untuk mendharma baktikan hidupnya demi ketinggian agama dan bangsa. Mereka lah komponen utama bagi kemajuan sekolahan kita. Mereka lah ujung tombak atau pejuang garis depan bagi hidup dan matinya sekolahan kita. Hadirin, karena warisan kakek nenek kita adalah masjid dan sekolahan, maka kita tidak punya pilihan lain kecuali harus memegang teguh, harus memegang kuat estafet pengelolaan kedua warisan ini. Oleh sebab itu, warisan monumental mereka ini mesti kita lestarikan. Masjid At-Taqwa ini mesti kita ramaikan. Sekolahan Al-Islam ini mesti kita majukan. Suasana religius masyarakat Penoko ini mesti kita gairahkan. Jangan beralasan tidak ada uang lantas warisan ini kita terlantarkan. Jangan beralasan karena sudah banyak saingan lantas kita memilih bertopang dagu dan berpangku tangan. Janganlah beralasan karena banyak kesibukan lantas kita tinggal gelanggang colong pelayu. Oleh sebab itu hadirin, jangan bimbang dan ragu, pancangkan tonggak reformasi untuk sekolahan kita. Jangan ewuh perkewuh, tancapkan tiang-tiang recovery untuk para guru dan para tenaga pendidikan di sekolahan kita. Satukan seluruh kekuatan yang kita miliki. Bergeraklah bersama-sama, guyub, rukun, sayek kapti, holobis kontrol baris. Infiru hifafa wa siqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat At-Taubah ayat 41. Jangan peruncing perbedaan, jangan galakkan perpecahan, cari titik persamaan, utamakan kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Jangan takut melarat karena perjuangan. Rizki kita sudah ditentukan oleh Allah SWT 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Nabi bersabda, Innallaha qaddara maqadira khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50 alfa sanah. Wa kana arsyu 'alal ma'. Rawahu Muslim. Sungguh Allah telah menetapkan kadar makhluknya termasuk rezekinya 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dan arsy Allah ada di air, hadis riwayat Imam Muslim. Meskipun demikian hadirin, jangan coba-coba kita mematok hasil perjuangan. Sungguh itu satu kesombongan. Sebab mematok atau menentukan hasil itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak kita hanyalah berusaha maksimal. Setelah itu kita tinggal bertawakal. Tapi jangan khawatir. Allah berjanji kalau kita bertawakal maka Allah akan mencukupi. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Surat At-Talaq ayat 3. Hadirin, jadi dalam melanjutkan kakek nenek kita ini, kita harus all out, kita harus total, kita harus habis-habisan. Kalau kita sudah berusaha maksimal, sudah all out dan sudah habis-habisan, berarti kita sudah on the track. Akan tetapi, kalau kita krewa-krewa, pelintat-pelintut, egah-egeh atau ogah-ogahan, berarti kita masih in the wrong way. Hadirin, status kita ini adalah anak cucu dari mbah-mbah kita. Dan mbah-mbah kita adalah para leluhur, para satrio tomo, dan para ulama. Maka sepatutnya kita berada on the track. Sungguh tidak pantas kalau kita, dan sungguh memalukan kalau kita berada pada in the wrong way. Sungguh tidak pantas kita ngaku anak cucu Mbah Maliki, Mbah Badrun, Mbah Danuri, Mbah Tamsir, Mbah Mat Sidik, Mbah Mangil, atau Mbah Jangi dan yang lain kalau kita eglah-egleh, lular-lulur, pelungkar-pelungker dalam memegang tongkat estafet mereka. Sungguh memalukan kalau kita bilang anak cucu Mbah Basir, Mbah Mansur, Mbah Kayin, Mbah Ukin, Mbah Pandi, Mbah Bar, Mbah Pur, Mbah Rur, Mbah Bin, kalau kita geledek, melipar-melipir, minggrang-minggring dan molek-molek dalam memegang tongkat estafet mereka. Jangan berani-berani mengaku anak cucu Mbah Suroso, Mbah Sapruddin, Mbah Tolipin, Mbah Ngaliman, Mbah Songep, Mbah Haji Mahfud, dan mbah-mbah yang lain kalau kita takut kangelan, takut gupak, takut bersabung nyawa dan berkuah darah dalam memegang tongkat estafet ini. Percayalah hadirin, orang-orang yang berjuang all out
orang-orang yang berjuang total, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, dan orang-orang yang mencerahkan pikiran, hidupnya pasti akan hayatan thayyibah, hayatan karimah, hayatan hasanah, kehidupan yang indah, kehidupan yang berlimpah berkah. Firman Allah, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Hadirin, semoga puasa kita sebulan Ramadan ini dapat menguatkan jiwa kita, sehingga kita bisa menjadi penerus tongkat estafet yang baik. Semoga puasa kita selama bulan Ramadan ini dapat mencucikan hati kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang banyak gunanya bagi menolong sesama. Semoga puasa kita selama bulan Ramadan ini dapat membulatkan tekad kita, sehingga kita bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan semoga puasa kita selama bulan Ramadan ini dapat mencerahkan pikiran kita, sehingga kita bisa berdedikasi dalam membangun peradaban umat. Amin ya mujibas sa'ilin. Akhirnya marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi.